luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita luar biasa karena Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari bersama kita nikmati hadirat Tuhan. Mari bersama kita datang ke hadirat Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami datang pada hari ini Tuhan, bukan karena rutinitas kami datang setiap hari Minggu, tapi karena kami mencintai Engkau Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang memuji menyembah Engkau Allah kami yang layak, Allah kami yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, tibakan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, sehingga kami dapat bersama-sama untuk memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau Raja kami. Hanya dalam namamu, darahmu yang berkuasa. Haleluya. Amin. Mari bersama kita nikmati hadirat Tuhan. Oh ya Allah, syukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Bersyukur Tuhan, menyatakan segala syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur rancangan-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
kepada Tuhan, katakan bersama saya. Ku bersyukur Bapa. Biar jemaat saja naikkan pujian ini. Ku bersyukur Tuhan. Buat segala yang telah kami lewati, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam hidupku ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia
Padamulah pengharapan dalam kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Engkau sumber kesembuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami rancangan terbaik yang daripada-Mu. Dan kami percaya itu. Kami percaya yang asyik yang kebayang. Kami menikmati Mu, buat perbuatan-Mu yang ajaib. atas perbuatan-Mu, Namanya ku kasihi Engkau Tuhan. tiada janji seperti yang ada padamu. Sama jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Nyanyi dan bersorakan bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung bendung laut bergerak mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara kita untuk naikkan tangan kita untuk menyembah Tuhan, katakan Nyanyi dan bersoraklah bagi sebab segala pujian Dia. hanya untuk Engkau Tuhan. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Kami mengangkat tangan untuk Engkau Tuhan. Laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada Sekali lagi bersama saya katakan Tiada janji seperti yang ada padamu. mari beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Kami siap lebih lagi bersorak di dalam Engkau. Mari bersama saya katakan lebih dahsyat, katakan amin. Haleluya. Katakan samping kiri kanan saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Kasih yang begitu
katakan, Ku naikkan yeah, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. sama-sama. Bangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yeah. Mari menari bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, Amin. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Mari bersama saya katakan, ku naikkan syukurku. Lagi katakan, ku naikkan syukurku. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan di atas kita kepala kita, saudara. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini Lagi katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. hidup yang Kau Dan kini hanya untukmu. Haleluya. Beri kemuliaan dan meriah bagi Tuhan kita. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Jiwa kami tenang di dalam hadirat-Mu bersama Tuhan Yesus. Mengalir dalam
ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Mari anak-anak sekolah minggu sikap berdoa semua. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Sama-sama ikuti Bapak Gembala. Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan lewat panggung boneka. Karena itu berkati kami semua Tuhan. Kami dengar dengan penuh sukacita kehendak Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu dan kakak-kakak pendamping. Kami semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan masuk ke kelasnya. Bapak Ibu mari bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Oh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, sebab Engkau Tuhan damai sejahtera kami. Buka hati, untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Roh yang hidup, Roh Kudus, kami meminta kepadamu saat ini, urapi kami semua untuk mendengarkan sabda Tuhan, kebenaran-Mu, supaya kami boleh mengerti dan kami sanggup melakukan dalam hidup ini, karena Engkau yang menyanggupkan. Haleluya. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan.
Kami memuji-Mu untuk setiap apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Dan kami menyembah-Mu, pribadi satu-satunya yang layak ditinggikan, dimuliakan, diandalkan, dibanggakan. Engkau Tuhan. Tuhan, mari berkati kami. Kami akan merenungkan sabda-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti. Urapi kami supaya kami sanggup melakukannya. Supaya nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam hidup kami. Sebagai pengakuan pernyataan bahwa kami mengasihi Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan tiada kehilangan upah pahala bagi setiap orang yang dengar, mengerti dan melakukan. Kiranya setiap daripada kami semua yang hadir saat ini bersama segenap umat-Mu di seantero muka bumi yang mendengarkan sabda-Mu, kami termasuk dalam golongan orang-orang yang dengar dan lakukan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi kesanggupan yang daripada-Mu, Roh Kudus, yang bekerja di dalam kami, bekerja melalui kami dan bekerja oleh kami. Hormat kuasa pengagungan hanya bagi-Mu. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah hanya boleh jadi di dalam satu nama. Nama yang berkuasa, nama yang terkemuka di bumi, di sorga, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Bapak Ibu, mari buka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil yang ditulis seorang profesional, seorang dokter. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan tabib. Ya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan Jumat lalu, bahwa ketika Pak Yohanes menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya sangat diberkati dan saya janji kita akan ulang. Dan memang nats yang kita akan baca ini juga sudah pernah saya sampaikan tentang peristiwa yang terjadi di suatu kota yang namanya Yeriko. Karena itu mari buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 18. Dua bagian kita akan baca, dua pasal. Pasal 18 dan pasal 19. Pasal 18 mulai dari ayat 35 dan kemudian kita baca sampai ayat 43 dan kita lanjutkan pada pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10 tentang Sakeus. Ya. Matius pasalnya yang Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43 ini ada juga terdapat di Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 dan Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Jadi Injil sinoptik 3 itu yang menurut sejarah ditulis yang lebih awal Markus. Kemudian Lukas baik Matius maupun Lukas biasanya juga mengacu kepada Markus. Sekali lagi, Alkitab kita tidak turun dari langit dalam bentuk buku. Bahkan Lukas sebagai seorang profesional latar belakang pendidikan tinggi, dia menulis Injil Lukas dengan wawancara. Dia menghubungi orang-orang pelaku-pelaku sejarah. Begitu. Lalu dia tulis. Tapi kita percaya bahwa tulisan ini diilhamkan Allah. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama kurun waktu yang panjang, ribuan tahun, ya, Alkitab ditulis mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu oleh kurang lebih 40 orang. Tapi karena sumbernya sama, maka selalu sinkron. Kalau ada yang mengatakan ayat ini beda dengan ayat itu, sabar dulu. Begitu. Kadangkala dibaca tanpa konteks, dibaca dengan asinkron,
konteks sekarang dibawa ke konteks pada saat itu tidak cocok lah. Begitu. Oke, sudah tinggal dulu. Mari kita baca. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Di Injil Matius ditulis 2 orang. Ya, ditulis 2 orang. Masih tetap di ayat 35 dulu. Ditulis 2 orang. Lalu kejadiannya sudah lewat Yeriko. Kalau ini terjadi di depan pintu kota. Kalau pintu kota ada 2 pintu masuk dan pintu belakang. Di Injil Matius ditulis kejadiannya keluar Yeriko. Begitu. Dan di Injil Markus ditulis seorang yang bernama Bartimeus. Kita pernah belajar tentang ini. Bartimeus, anaknya Timeus. Bar itu sama dengan Ben, sama dengan Bin. Anak laki-laki dari bapak siapa? Misalkan Tiaga Bar Yosua. Oh, berarti Tiaga anaknya anak laki-laki dari bapak Yosua. Jadi Bartolomeus pasti ditahu. Oh, anaknya Telemeus. Barnabas, anaknya Nabas, anak laki-laki. Ben atau Bin. Ben Adam. Begitu ya? Oke. Disebut namanya. Perhatikan Bapak Ibu, hampir tiba di Yeriko. Jadi kalau sekiranya ini seolah-olah Lukas dan Matius berbeda, Bapak Ibu bisa disinkronkan kalau kita baca konteksnya. Kita baca latar belakang penulisnya, kita baca banyak hal yang berhubungan dengan hal itu. Topik-topik mana yang menjadi pokok dari penulisan. Maka kita akan bisa mensinkronkan, tidak akan kita jumpai pertentangan, begitu. Misalkan di satu peristiwa hanya ditulis orangnya, tidak disebut namanya. Dan lagian kalau tidak disebut nama bukan berarti orang itu tidak ada. Beberapa hari lalu saya ditelepon teman menanyakan, menurut pendapatmu Kain dan Habel menikah dengan siapa? Saya bilang menikah dengan saudaranya. Iya toh? Karena yang ada hanya Adam dan Hawa. Pasti anak-anaknya. Incest dong? Tidak. Masa incest? Incest itu pikiran sekarang. Begitu. Dan lagian setelah berketurunan sekian lama, kemudian tinggal Sem, Ham, dan Yafet. Dan Bapa Nuh. Semua dipunahkan, lalu perintah beranak cuculah, penuhilah bumi yang disampaikan kepada Adam, disampaikan kembali kepada Nuh dan anak-anaknya. Jadi seperti di Pertamina, waktu kita mau isi bensin, petugasnya bilang begini, dari 0 ya Pak. Jadi waktu di zaman Nuh, dari 0 ya, jadi 3. Sem, Ham, dan Yafet. Dengan istrinya kan sudah ada. Lalu kemudian generasi manusia. Begitu. Oke. Makanya ada orang antropolog bilang begini, bahwa paling di atas sekali bangsa itu hanya dari 3 itu. Sem, Ham, dan Yafet. Bangsa Semitik, bangsa di Timur Tengah ya. Kemudian Ham, ya kulit putih, kulit merah, kulit hitam. Begitu saja. Tapi tidak segampang itu, tidak sesederhana itu. Karena kemudian nanti cabang keturunan manusia bercabang-cabang. Dan sehingga tidak segampang, tidak semudah kita bilang kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna. Oke, lanjut ya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang Yeriko? Ada yang mau kasih jawaban dulu? Waktu kita menyebut Yeriko, pasti langsung kita berpikir tembok Yeriko. Oke? Ya, betul. Sesaat ketika Israel keluar dari Mesir, 40 tahun lamanya berputar-putar di padang gurun, dan ketika mereka akan masuk tanah Kanaan, mereka berhadapan dengan tantangan yang besar. Sungai Yordan yang saat itu sedang dalam keadaan banjir. Generasi yang lahir di padang gurun tidak pernah belajar berenang.
diperhadapkan dengan sungai yang hari itu, yang pada saat itu musim lagi banjir. Tetapi kemudian Tuhan memerintahkan imam-imam pikul tabut itu. Dan ketika mereka menjejakkan kaki di sungai Yordan berhenti mengalir pada saat itu. Maka mereka menyeberang. Penggalian arkeolog membuktikan bahwa ternyata diperkirakan di zaman itu ada suatu peristiwa ketika di bagian hulu itu pernah terjadi gempa yang besar sehingga tanah menimbun sungai Yordan dan untuk beberapa saat sungai itu berhenti. Penggalian arkeolog membuktikan itu. Oh, di ilmu pengetahuan dia akan bilang begini, kebetulan. Tapi bagi iman tidak ada yang kebetulan. Itu mujizat. Amin. Karena bagaimana bisa orang pas mau menyeberang, peristiwa alam terjadi, tanah longsor, gempa dan longsor menutupi sungai dan sungainya berhenti. Oke, orang berpikir, oh iya karena gempa tanah tertimbun, untuk sesaat sungai berhenti. Oke, tetapi itu mujizat. Karena adakah itu suatu kebetulan? Tidak toh? Setelah mereka menyeberang, wah, tanah yang dijanjikan sudah di depan mata. Janji Tuhan sebentar lagi kita akan nikmati. Persoalannya ada kota yang temboknya 14 meter kurang lebih 4 meter lebarnya, 4 sampai 6 meter tembaknya. Kereta kuda, kereta bisa jalan di atasnya. Mereka melarang, mereka tidak mengizinkan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu ceritanya kan begitu. Ya toh? Diutuslah tilik sandi, diutuslah mata-mata, agen rahasia. Begitu kan ceritanya. Lalu kemudian pulang bawa informasi dan seterusnya, ya begitu. Bapak Ibu, kota Yeriko bukan hanya menolak bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi mereka menolak Allah pencipta langit dan bumi yang berfirman menjanjikan kepada satu bangsa yang namanya Israel untuk menikmati tanah itu. Maka Allah sendiri yang akan berperkara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada kebenaran firman Tuhan yang kita baca, lalu itu berupa janji bagi kita, aminkan. Amin. Kalau ada penghalang, mau temboknya 14 meter, lebar tebalnya 4 sampai 6 meter, percayalah, Allah dapat menyingkirkan halangan itu untuk kita bisa menikmati janjinya dalam hidup kita. Amin. Tapi ada rahasianya. Harus ada sesuatu yang harus dilakukan. Ada syaratnya. Lalu Yosua bilang begini. Dengan komunikasi dengan Tuhan, Tuhan bilang begini. Kasih tahu mereka, persiapkan 7 imam. Mereka harus mengelilingi kota itu selama 7 hari. Hari pertama 1 kali, jangan ribut-ribut. Tabut digendong, dipikul, 7 imam melangkah di depan. Angka 7, begitu Pak, angka 7. Angka keramat nih, angka Tuhan, begitu. 7 imam jalan, diam-diam. Hari kedua putar 1 kali. Hari ketiga putar 1 kali. Bapak Ibu, Yeriko kurang lebih itu 4 hektar luasnya. Berdasarkan penggalian-penggalian. Ya 4 hektar mungkin kalau kita benteng keraton berapa hektar kurang lebih. Mungkin sekitar itu deh atau lebih kecil ya. Hari pertama mereka mengelilingi 1 kali. Hari kedua 1 kali. Hari ketiga 6 kali 1. Pas hari ke-7 dikelilingi 7 kali. Mungkin di tembok itu mereka mentertawakan orang Israel. Ya toh? Bodoh-bodoh apa ini mereka? Keliling dari pagi, sore berhenti kan 1 kali. Lalu pulang ke perkemahan. Mereka mentertawakan orang Israel. Pada hari ke-7 mereka berkeliling 7 kali. Dipimpin 7 imam di depan dengan tabut perjanjian. Dan kemudian Yosua bilang begini. Ketika bunyi sangkakala panjang berbunyi, bersoraklah kalian. Dan hari itu ketika diputari 7 kali kota itu pada putaran ke-7, sangkakala berbunyi.
Alkitab menulis sangkakala bunyi panjang. Sayang tidak ada Pak Yohanes, kalau tidak pasti kita dengar tadi sangkakala. Pak Yohanes lagi melayani di gereja Bethel Tabernakel di Pahenok hari ini. Lalu ditiuplah. Tatat! Oh, gitu kira-kira kalau saya yang Pak Yohanes tiup itu jenisnya tekia, panjang. Tatat! Kemungkinan disambung dengan sefarimnya. Kalau tekia kan panjang. Tatat! Sefarimnya. Tatat! 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 Atau mungkin langsung dengan apa? Teruahnya. Kira-kira ini. Kan tidak apa tuh mendramatisasi tuh. Kita berpikir. Seperti film Deson apa Desan ya begitu ya. Kan itu bagaimana imajinasi penulis skenario berdasarkan Alkitab toh. Jadi kira-kira itu tatat 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 tatat. Langsung Yosua berteriak, takbir. Kita tidak tahu Alkitab serukan apa toh. Dan kebiasaan orang timur jauh sana. Ya gitu kan? Atau bisa mereka berteriak, Hosyana! Tuhan selamatkan kami. Begitu kan? Kata Hosana itu. Itu diteriakan ketika Yesus masuk Yerusalem toh di hari Minggu sebelum hari Jumat. Mereka berseru. Dan pada saat itu tembok itu rubuh. Dan penggalian arkeolog membuktikan bahwa tembok itu rubuh dari luar ke dalam. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada janji Tuhan kepada saudara dan saya, sekalipun tinggi dan tebal rintangannya, satu syarat, percayalah bahwa Tuhan dapat menyingkirkan hal itu. Amin. Amin. Ya. Mereka berteriak mengagungkan Tuhan. Kalau orang Israel pakai bahasa Arab kemungkinan mereka berteriak tuh. Adonai. Bukan Adonai kalau orang bahasa Arab. Allah Akbar. Kira-kira begitu. Allah, hu, dia. Hu itu bahasa Arab tuh dia, laki-laki. Atau huwa. Besar. Begitu kira-kira. Kalau bahasa Arab kira-kira. Oke. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apapun tantangan untuk menikmati janji Tuhan. Sebenarnya kita hanya perlu taat. Amin. Kalau saya tanyakan mengapa tembok Yeriko rubuh. Orang akan berkata karena mereka menyerukan nama Tuhan. Karena mereka memuji-muji Tuhan. Betul, itu sebab. Tetapi latar belakangnya adalah ketaatan. Sebab itu hal yang dilihat. Tapi ketaatan itu yang tidak kelihatan. Makanya biasa dalam hidup kita ini ada orang bilang katanya fenomena gunung es. Sebab itu yang di permukaan yang kelihatan. Oke? Latar belakang itu yang tidak kelihatan, biasa besar. Di bimbingan pranikah saya berkata kepada saudari Kelvin dengan saudari Seril. Sebab itu kadangkala kelihatan. Satu kali seorang suami minum begini. Lalu dia taruh gelas. Gelas ini hadiah dari istrinya. Gelas itu jatuh. Dan pada saat itu istrinya mengamuk. Bapak ini kenapa bisa begitu? Bukankah gelas itu saya hadiahkan? Saya percaya bagaimana waktu. Semua disebut sampai dulu pernah itu nonton TV dari pagi sampai malam berikutnya. Semua diungkit. Itu sebab ini pecah gelas. Tapi latar belakangnya ternyata sejak bulan lalu dia sudah dongkol. Dan tinggal tunggu sebabnya. Itu dari sisi negatifnya. Tapi yang positif tadi. Bahwa sebabnya tembok Yeriko rubuh. Karena Israel memuji-muji Tuhan. Tetapi latar belakangnya semua itu adalah ketaatan. Amin. Bayangkan dihinakan tuh. 4-6 meter. Tebalnya lalu mereka lihat ada bikin apa nih?
Ya toh, pasti saya yakin tidak mungkin orang Yeriko tinggal dalam kota itu lalu ada satu bangsa yang jutaan orang kurang lebih. Berapa juta bisa dikali-kalikan? Karena ada disebut berapa ya? 600.000 laki-laki. Kalau dikali 2 tambah satu keluarga 5 kakak 5 orang bisa dikali-kalikan lah begitu toh, nanti di keluaran. Masa Bapak Ibu kita tinggal di benteng lalu di bau-bau ini, atau kita tinggal di benteng keraton. Kita tinggal di benteng keraton, kita tutup semua pintunya, lalu semua orang lihat buku, satu hari sekali mereka keliling mau masuk, kita tutup. Pasti kita akan berdiri di tembok-temboknya dan berkata, bodoh-bodoh apa mereka ini, oh gitu. Tapi mereka melakukan. Oke? Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Di Matius disebut Lukas. Yeriko. Oke. Wah, baru pendahuluan sudah panjang ya. Oke, nah kalau tidak sampai Zakius ya. 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, siapa itu? Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata apa? Mestinya siapa itu deh? Kan lewat, ribut-ribut. Rombongan Tuhan Yesus lewat, pasti ribut lah. Setara wali kota saja kalau lewat patwalnya bunyi, tiu, tiu, tiu. Ini orang yang melakukan mujizat di mana-mana, yang jadi selebriti hari itu sedang jalan, pasti. Ayat 37 dulu kalau begitu. Waktu rombongan itu lewat, si buta ini tidak melihat, tetapi dia mendengar. Lalu si buta bertanya kepada orang-orang banyak, siapa itu? Mereka menjawab, Yesus orang Nazaret lewat. Perhatikan, Yesus orang Nazaret. Orang-orang banyak memberi jawaban sekemampuan mereka, sepengetahuan mereka bahwa Yesus orang Nazaret. Hanya sampai di situ. Tetapi orang buta ini, ayat 38. Dan orang buta itu ketika mendengar orang berkata Yesus orang Nazaret lewat, dia berseru begini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak hanya mengenal Yesus orang Nazaret. Bapaknya tukang kayu, sekarang juga dia tukang kayu. Begitu kira-kira. Mereka hanya mengenal nabi dari Nazaret. Tapi orang ini buta matanya, tapi tidak buta hatinya. Dia berseru, Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat, kasihanilah aku. Kalau ini settingnya terjadi di kota di Arab, mungkin dia akan berteriak, Isa al-Masih, begitu tuh. Ya Rabbu irhamna, ya Rabbu irhamna, Kyrie eleison. Maasiakaku poe kasih, maasiakaku poe kasih. Itu yang bukan bahasa Yunani yang belakang, bahasa kita di sini, bahasa Wolio Pak. Maasiakaku poe, itu memelas sekali begitu. Seperti kita bilang makan mie. Kalau kita suruh orang begini, makan, itu biasa. Tetapi waktu kita bilang makan mie, wah itu permohonan betul-betul. Maasiakaku poe, maasiakaku poe. Kasihanilah aku, kasihanilah aku. Dia kenal Yesus sebagai anak Daud. Bapak Ibu, kalau kita baca terjemahan begini kan hanya bilang, oh Yesus anak Daud. Di permulaan Injil Matius disebut, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Kita hanya bilang mengerti, oh iya, Yesus itu garis silsilahnya dari Daud, Yehuda berarti. Begitu. Dia imam, bukan dari garis keturunan Harun. Harusnya Harun toh. Terjemahan begini. Tetapi Bapak Ibu kalau kita baca di bagian lain Matius, Yesus bilang begini, menurut kalian-kalian ini yang sudah tamat sekolah tinggi teologi, yang sudah kuliah belajar Alkitab, menurut kalian Mesias itu anak cucunya siapa? Lalu mereka yang sekolah Alkitab itu bilang begini, oh Mesias itu, juru selamat itu
turun dari keturunan Daud. Lalu Yesus bilang begini, kalau dia keturunan Daud, kenapa Daud dia memanggil cucu moyangnya itu sebagai tuanku? Mereka garuk-garuk kepala, bagaimana juga di? Mari kita cari ayatnya. Sabar dulu, kita gunakan dulu teknologi tuh. Ya, sebentar ya, sabar. Harusnya hari ini kita belajar tentang menghakimi atau mengampuni. Etika Kristen, bicara tentang karakter. Tetapi mari kita belajar sedikit hari ini tentang Yesus, anak Daud. Di mana itu? Matius 22 ayat 42, tolong. Matius 22 ayat 42, 41 kita baca ya. Tolong tampilkan di layar. Ketika orang-orang Farisi yang notabene adalah tamatan sekolah teologi, sekolah tinggi teologi. Orang-orang ini adalah bukan hanya STH, tapi MTH, bahkan kemungkinan doktor teologi. Begitu kan orang Farisi itu begitu. Ketika orang-orang Farisi, ketika alim ulama berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Di konteks lain mereka yang tanya Yesus lagi, kemudian Yesus balas tanya begitu. Kalau kita baca Alkitab begitu. Sekarang Yesus tanya begini, ayat 42. Menurutmu, apakah pendapatmu tentang juru selamat itu? Siapakah dia? Anak siapa? Lalu mereka menjawab, juru selamat anak Daud. Oke, ayat 43. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh Kudus, oleh pewahyuan dari Allah, menyebut Mesias itu sebagai tuannya, ketika Daud menulis Mazmur pasal 110. Ini isinya. Ini Daud menulis ini. 44 ayat 4. Tuhan di Mazmur pasal 110 kata Tuhan itu Tuhan huruf besar semua, diterjemahkan dari kata YHWH itu tuh sana hurufnya. Yod, He, Vav, He. Karena ini nama keramat disebut Adonai. Adon, besar. Ta'ala dalam bahasa Arab. Begitu toh. Apa itu? Almighty, tinggi begitu. Jadi Allah Subhan itu kudus, suci, wa dan Allah Ta'ala itu gini, ada Allah di atasnya lagi, ya gitu kira-kira ya. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. 43 dulu, lihat dulu, 43. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pewahyuan dia berkata kepada Mesias yang notabene kau bilang tadi anak cucunya. Di mana itu? Ayat 44. Ayat 44. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, Adonai, Yehova, Yahweh, apapun sebutannya kita juga tidak tahu tuh, begitu. Yahweh kah, Yehova kah? Kalau di Batak Jehovah, ya Pak? Jehovah. Oke. Telah berfirman kepada Elohim, kepada Mesias itu, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perhatikan ini, perhatikan angin tadi. Perhatikan bagaimana bisa kakek moyangku, saya Mesias, saya berasal dari kakek moyangku yang namanya Daud, tetapi kakek moyangku menyapa saya dengan tuanku. Bagaimana bisa? Makanya ada seorang tokoh penginjil terkenal di Jawa, Kiai Tunggul Wulung kalau tidak salah, Kiai Syadrak atau Tunggul Wulung. Dia teka-tekinya begini, teka-teki, dia tamu tapi dia yang mempersilahkan. Waktu dia baca Yohanes 1, dia datang kepada milik kepunyaannya tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia.
Bagaimana bisa dia tamu, tapi dia yang mempersilakan kita masuk. Bagaimana bisa dia tamu, tapi dia yang mempersilakan kita minum. Sama dengan ini. Lalu semua pusing. Dari sini kita boleh melihat bahwa betul secara kemanusiaan Mesias itu diturunkan dari garis keturunan Daud. Tetapi Mesias itu tidak bisa tidak. Dia harusnya ilahi. Karena itu Yesaya bilang begini, tidak ada juru selamat lain kecuali Tuhan. Dan Tuhan berfirman, bukan duta, bukan utusan, tetapi akulah sendiri yang akan melawat umatku. Maka Yesus itu pasti Allah. Amin? Amin? Ya, kalau kemudian dia disebut anak Maryam, karena dia lahir dari perawan Maria. Tapi dia Allah. Oke. Itu tentang anak Daud. Jadi pengemis ini mengerti betul bahwa balik di Lukas tadi 18, bahwa yang lewat itu adalah juru selamat. Sehingga dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya Rabu irhamna, ya Rabu irhamna, Kyrie eleison. Kasih, masih aku po kasih. Kira-kira begitu. Itu kan kalau baca Alkitab harusnya begitu toh. Membaca begitu. Oke, lanjut. Persoalannya ayat 39 bilang begini. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Ketika orang ini berteriak, anak Daud kasihanilah aku. Psst, diam, psst, diam. Bukankah begitu kadangkala dalam hidup kita ini? Ketika kita sedang lagi hot-hotnya bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada saja situasi yang rese kah? Atau bisa saja orang yang rese. Ya tidak. Psst, ketika ia berteriak, Yesus kasihanilah aku. Lalu orang merespon. Diam. Ayat 40. Ayat 40. Ayat 39 tadi sebentar. Ya. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Ayat 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras. Bapak Ibu, dalam hidup kita ada hukum yang berlaku. Ada aksi, ada reaksi. Itu sunatullah itu. Langsung semua sinkritisme apa lagi nih. Maksud saya begini. Jangan juga kita terlalu kaget-kaget kalau ada istilah-istilah ya. Kekristenan itu tidak bisa dibatasi dengan bahasa Bapak Ibu. Tidak dibatasi dengan pakaian. Mana ada, coba cari di luar. Ini pakaian Kristen kah? Kalau agama lain ada. Ini pakaian, jenis pakaian itu begitu. Iya tidak? Iya ada. Oke. Aksi reaksi. Bukan aksi yang menentukan. Tapi reaksi. Karena kita tidak bisa setir semua aksi yang terjadi di sekitar kita. Bisakah? Bisakah kita menyetir semua aksi yang terjadi di... Bisakah kita mau keliling kita kasih tahu, kita rem mulutnya orang, cubi mulutmu itu jago bisa bicarakan saya. Bisakah? Tidak mungkin Bapak Ibu. Yang bisa kita atur reaksi kita atas mulutmu itu. Ya tidak? Masakan satu kelurahan ini kita mau bilang, Pak, saya tidak bikin begitu kasihan. Sebenarnya saya mau bikin begini, saya capek. Ada aksi, ada reaksi. Tidak bisa kita atur semua aksi yang terjadi dalam hidup ini. Bisakah kita mau bataria di Tuhan, tolong kasih turun hujan kayak panasnya ini sekarang ini. Belum lagi El Nino dan segala kebakaran itu. Kita tidak bisa mengatur aksi yang terjadi di sekitar kita semua. Kita tidak bisa mengharapkan orang semua
beraksi. Pak Pendeta, Pak Gem ini orangnya oke punya, apalagi abis cukure mantap oke punya. Tapi paling tidak satu orang yang kasih tahu saya kemarin begitu tuh, mana Sisilia itu. Dia bilang, Pak Gem ganteng hari, ada yang lain kah Pak Gem? Oh iya, habis cukur. Tapi yang bisa kita atur, reaksi atas itu. Lalu ada yang berpikir, Pak Gem sudah selesaikah? Pak Gem sudah beres kah? Belum beres kasihan ini, kadang kala menang, kadang kala kalah. Tapi saya percaya janji Tuhan, orang benar itu, kalaupun dia kalah, tidak sampai takor. Amin. Amin. Cari di Alkitab kata kalimat itu. Bapak Ibu, dari kata pengantar sampai peta tidak dapat. Karena ayatnya bilang apa? Bahwa orang benar itu kalau jatuh tidak sampai tergeletak. Hanya saya yang bikin-bikin saja. Orang benar itu kalau kalah tidak sampai takor. Sama tidak? Sama. Ya toh? Sama saya berbagi dengan Ibu Mary. Ibu Mer, Alkitab bilang begini. Rasul Yohanes menulis surat 1 Yohanes. Kalau kamu tidak tunduk kepada otoritas yang kelihatan, yaitu pemerintah, yaitu suamimu atau orang tuamu, maka kamu tidak akan bisa tunduk kepada otoritas yang tidak kelihatan, yaitu Allah. Buka Alkitab, tidak akan dapat. Yang ada di sana, kalau engkau tidak bisa mengasihi yang kelihatan, apalagi mengasihi yang aku tidak kelihatan. Begitu terjemahan Ayub. Apa itu? Bukan menambah Alkitab, tidak. Itu berkat-berkat tersendiri. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun tantangannya dalam rangka kita mengenal Tuhan lebih dalam, mari terus paksakan diri untuk semakin mengenal Tuhan. Amin. Oke. Sekarang ini yang asik ini, ayat 40. Tidak jadi Sakeus sepertinya. Kita berhenti sampai. Lalu Yesus berhenti. Berhenti sejenak. Kalau di kisah Sakeus yang kita pernah baca, Yesus itu tidak punya planning. Nanti baca pasal 9. Dia tidak punya planning singgah bermalam di Yeriko. Tetapi hanya karena ada seorang yang pendek, kaya, tetapi kemudian termarginalisasi karena dia orang berdosa. Kepala kantor pajak cabang Yeriko. Tukang tipu-tipu, kaya dalam segala hal, tapi kesepian dalam sosial. Siapa mau berteman dengan orang kaya? Suka memeras, antek, kaki tangan penjajah Romawi. Tetapi Alkitab pasal 9 dia bilang begini, bahwa Sakeus memiliki kerinduan untuk mengenal orang seperti apakah Yesus itu. Sehingga ketika di bawah pohon, Yesus tahu kerinduan. Lalu Yesus bilang begini, turun Jo. Turun. Kita mau menginap di rumahmu. Pasal 19 ayat 1 tidak dijelaskan. Tidak ada kata-kata rencana Yesus nginap di Yeriko. Bayangkan Bapak Ibu. Ada seorang yang pendek bertobat. Kalau Yosua pernah menghentikan matahari berhenti sejenak. Ya toh Yosua toh. Waktu berperang ini. Kan aturan perang itu pagi sampai sore. Kalau sudah mau maghrib harus berhenti. Ma'rif. Karena orang Ibrani, orang Arab yang pakai kalender bulan, permulaan hari baru itu di jam 6. Kalau kita permulaan hari baru di jam berapa? 12 malam. 12 lewat 1 detik, hari baru. Jadi waktu sudah mau berperang, ibarat tarik tambang nih, pitanya itu sudah arah ke sini. Tiba-tiba wasit, habis waktu, besok baru kita lanjut. Oh, berkelahi orang. Kalau tarik tambang terjadi begitu. Ya toh? Ya. Tapi ini peperangan ini. Pak, berbebul. Orang Filistin sudah mulai, sudah di atas, pokoknya sudah menang ini. Lalu Yosua lihat begini, matahari sudah mau terbit. Mau terbenam, bahaya ini time out. Lalu Yosua berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong berhentikan matahari untuk sesaat. Berhenti. Yosua menghentikan matahari. Zakeus menghentikan pencipta matahari. Masa Yesus pencipta matahari? Betul. Yohanes 1 bilang begini toh, tidak ada yang ada kalau tidak ada dia, begitu. Baca Alkitab tidak begitu bunyinya Pak Gem. Iya, maksudnya begitu.
Karena dia itu penyebab. Kan firman itu penyebab segalanya. Di 1 Korintus 7 bilang begini. Hanya ada satu Allah, Bapa, yang daripadanya segala sesuatu berasal dan untuknya kita hidup. Tetapi hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yang karenanya segala sesuatu ada. Dan karenanya kita hidup. Yohanes 1 bilang, dia firman bahwa tidak ada yang ada kalau bukan karena dia. Oke. Jadi Zakeus menghentikan pencipta matahari. Itu Lukas 19. Kita tinggal karena kita sudah mau selesai. Lalu Yesus berhenti. Nanti di mesbah keluarga mungkin Bapak Ibu pulang dan diskusikan. Karena ini sudah pernah kita pelajari juga ya. Hanya saya mau yang terakhir-terakhir yang saya mau ini kan. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada dekatnya, Yesus bertanya begini, kau mau apa? Wih, kalau ini Tuhan Yesus di Papua tuh, tapi bukan di Papua. Ayat 41. Unik tuh. Begini. Ada pribadi yang maha tahu. Pencipta segalanya. Penyebab atas segala sesuatu. Kalau bahasa Torajanya itu prime causa, causa prima, penyebab ya. Lalu dia begini, saya nih, mari mendramatisasi. Saya Tuhan Yesus, di depan saya orang buta. Orang buta ini berteriak, kasihani saya kasih, maasya aku poe kasih. Lalu saya datang lagi tanya, kau mau apa? Lalu orang buta ini langsung cubit, kita sudah buta, masa mau tanya lagi? Iya tidak? Iya tidak? Bapak Ibu lihat. Makanya pernah terjadi, ini cerita. Suatu kali kepala suku Dani Lemba Baliem, suku Dani di Irian, diundang Pak Harto, duduk berdampingan. Lalu istana, lalu Pak Harto tunjuk bendera merah putih. Ondo Afi pemimpin suku. Bapak, ini apa? Oh merah putih, lambang negara, ini Indonesia, kita ini semua Indonesia. Oh mantap. Tunjuk burung Garuda, itu apa? Oh ini burung Garuda, ini Indonesia, ini kita ini. Oh mantap. Lalu dia tunjukkan fotonya sendiri. Pak Harto tunjukkan, ini cerita, bukan betul. Tunjukkan fotonya sendiri Pak Harto. Sampingnya ada Malik. Ya toh? Ya. Dia tunjukkan. Lalu kepala suku itu mulai lihat foto, lihat Pak Harto, lihat foto, lihat Pak Harto. Sama, kan berdamai. Kau sudah mau kau tipu saya lagi. Kira-kira seperti itu orang buta itu. Dia cubit Tuhan Yesus, kita sudah buta, tanya lagi mau apa gitu. Apa yang bisa kita pelajari? Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Amin. Dia maha tahu, tapi dia rindu supaya kita kasih tahu. Amin. Maka doa itu sebenarnya seperti itu. Karena dia lebih suka ini relasi. Dia tahu. Bapak mana yang tidak tahu? Anaknya naik kelas, oh sepatu baru. Toh? Mama mana yang tidak tahu? Anaknya naik kelas, oh baju baru ini. Tetapi betapa senangnya ketika anak itu datang. Bapak naik kelas baju baru toh. Oke punya. Begitu toh. Bayangkan ini. Yesus tanya, kau mau apa? Lalu orang buta ini bilang begini, Tuhan, Kyrie, saya mau supaya saya bisa melihat. Persoalan orang buta ini, pergumulannya adalah perkara jasmani. Toh? Kalau Zakeus itu bukan jasmani dia, perkara rohani dia, dosa. Orang ini perkara jasmani. Bapak Ibu, setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Kemukakan semua pergumulan kita. Apapun itu. Bahkan masalah bawang terasi dan fitsin di dapur sekalipun. Saya bilang itu. Karena saya baca Alkitab. Alkitab ajar begitu. Tidak ada yang kecil di hadapan Tuhan ketika itu datang dibawa kepadanya. Amin. Bukankah kita sudah baca Mazmur yang lalu bahwa curahkanlah segenap isi hatimu kepadaku. Isi hati itu bahkan untuk satu jarum pentul sekalipun.
Tuhan tidak akan bilang, kau cerewet sekali, perkara kecil-kecil begitu kau lapor di saya. Itu kita. Tapi Tuhan tidak, karena Tuhan membela firman-Nya. Dia yang panggil makanya tidak ada Tuhan. Saya ulang-ulang, kalau susah datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tolak. Lah Dia yang undang, mari kau yang susah, yang seterese demikian, yang sudah berbeban datang kepadaku. Maka kalau ada orang susah datang kepada Tuhan, hanya kita itu yang bilang, sudah susah baru datang kepada Tuhan. Tuhan bilang tidak, saya yang undang. Gitu? Susah datang kepada Tuhan, itu biasa. Sama tidak susah datang kepada Tuhan. Oh, sama tuh. Tapi yang kelewatan ya, sudah diberkati, hidup di jalan tol mulus, tidak datang kepada Tuhan. Tapi lebih kelewatan, banyak masalahnya, tidak datang kepada Tuhan. Itu lebih kelewatan, kau rasa di situ. Oke. Tuhan, aku melihat. Ini persoalannya dia. Dia tahu apa yang dia butuhkan. Tuhan tahu dan Dia ingin kita kasih tahu. Buktinya di mana? Ayat 40 berikutnya. Lihat ya, lihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergumulan jasmanimu, masalah apapun, ini saya kasih. Toh? Ya toh itu. Ini. Tuhan, saya sedang bergumul untuk sesuatu hal ini. Oke? Hal-hal jawaban. Saya tidak tahu, masing-masing kita kan punya pergumulan itu. Lalu kita datang kepada Tuhan yang tahu pergumulan kita. Lalu kita lapor, lalu Tuhan bilang begini, Tuhan, ini persoalan kopi dan gula yang sudah semakin menipis Tuhan. Tuhan kasih ini kopi ya. Ini gula. Itu melihatlah engkau. Persoalannya tuh. Tapi ternyata Tuhan lebih tahu apa yang dibutuhkan orang ini. Sekedar berkat jasmani, sekedar masalah. Tuhan saya sakit, Tuhan yang sembuhkan. Iya Tuhan tahu. Tapi ada yang lebih dari hal-hal yang jasmani. Lalu Tuhan bilang begini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan 43, ini terakhir karena ada penyerahan anak. 43, ini yang. Dan seketika itu juga pergumulan orang ini sehubungan dengan perkara-perkara jasmaninya teratasi. Amin. Lalu apa responnya? Ini yang lebih dari itu. Ia mengikut Yesus. Ia jadi orang percaya. Ia milik Yesus. Ia memuliakan Dia. Maka saya mau bilang, walaupun ini bukan hal perkara gampang, hanya andai-andai, sembuh dari buta, itu hal yang sangat diinginkan oleh Dia. Orang sudah bergumul lama mau lihat, tetapi ada yang lebih penting dari sekedar sembuh dari buta, yaitu menjadi milik Tuhan. Ada yang lebih penting dari sekedar sukses. Tidak butuh sukses pakai butuh perlu. Makanya beberapa hari lalu kita bicara tentang sekolah lagi, sambil main-main saya bilang begini, kalau di IAIN itu Institut Agama Islam misalkan ada di Bau-Bau, ada jurusan teologianya, sepertinya saya mau mendaftar supaya saya bisa kuliah tapi tidak pergi kemana-mana begitu. Maulah, tapi lihat, ada hal yang lebih di atas segalanya dari sekedar pergumulan jasmani. Karena fakta membuktikan Alkitab, tidak semua pergumulan jasmani yang kita baca di Alkitab, tokoh-tokoh iman itu dia terima. Bahkan Abraham sekalipun dijanjikan tanah perjanjian, tapi di kitab Ibrani dia tidak masuk di tanah perjanjian itu. Tapi ada yang lebih dari sekedar itu. Tanah perjanjian rohani.
Yerusalem yang akan turun dari langit. Maka ada yang lebih penting dari sekedar pergumulan jasmani terselesaikan, yaitu pergumulan batin kita. Amin? Amin? Iya. Iya. Karena kita tahu bahwa bahkan sekiranya buta tidak jadi melihat, tetapi mari kita memilih lebih penting bahwa kita mengikut Dia dan kita memuliakan Dia. Amin? Apapun pergumulan, mungkin. Jadi Bapak Ibu, ini terakhirnya, ini yang penting, yang ini ayat apa? Seketika itu juga pergumulan jasmaninya, apa yang dia rindu-rindukan, apa yang dia idam-idamkan, apa yang dia cita-citakan, Tuhan beri. Tapi pun sekiranya dalam hidup kita, apa yang kita harap-harapkan, apa yang kita rindu-rindukan, apa yang kita sudah rencanakan tidak terwujud, jangan tukar itu dengan hal yang lebih utama dan terpenting adalah tetap ikut Yesus dan memuliakan Dia sampai Tuhan panggil. Amin. Dan asiknya ini yang terakhir. Seluruh rakyat, termasuk yang rese-rese tadi tuh, diam-diam. Seluruh orang kepada seluruh rakyat melihat hal itu dan memuliakan Allah. Bahwa ternyata pergumulan jasmani kita diselesaikan Tuhan. Dan ada berkat lebih dari semua itu, bukan hanya perkara jasmani tetapi tetap setia kepada Tuhan. Dalam rangka supaya kita juga bisa buat orang sampai kepada Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam penyerahan anak. Hari ini Ibu Imel akan menyerahkan anak kekasihnya Grace Elizabeth. Iya. Ya
mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang akan senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran-Mu. Ajar kami lebih. Yang terutama adalah ketaatan. Ketaatan untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Biar pada kami berlaku, kami dengar, dan kami melakukannya. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu dan pernyataan cinta kami kepadamu, dan bonusnya adalah kami tiada kehilangan upah. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagimu, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus kami berdoa, dan setiap kita yang diberkati melalui pemberitaan firman, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Haleluya, saudara diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara? Mari beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini untuk pelayanan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati yang ada pada kami. Hanya dalam nama-Mu, darah-Mu yang berkuasa. Haleluya. Amin. Dan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan saudara. Ya, halo, selamat datang. Mungkin samping kiri kanannya boleh memberi salam. Selamat datang di Gereja Betel Rumah Doa Bau-Bau. Sungguh senang dengan Anda bergabung di tempat kami. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia, dipersilahkan.
jemaat Tuhan memiliki pikiran dan perasaan Kristus merupakan tema gereja kita di bulan ini. Bersama saya Abigail, saya akan membawakan informasi mengenai kegiatan gereja Betel di dalam minggu ini. Ini dia Betel News. Bergabunglah ke dalam Mezbah Keluarga 1 yang diadakan pada hari Selasa 19 September pukul 7 malam. WL Saudari Widyaningsi, musik Bapak Benny Ham, dan firman Bapak Johannes Agus. Mezbah Keluarga 2 diadakan pada hari Rabu 20 September pukul 7 malam. Tuan rumah keluarga Bapak Maksimantong, WL Ibu Desi Dompe, musik Ibu Oviana Ruruk, dan firman oleh Bapak Yunus Unawekla. Mezbah Keluarga 3 diadakan pada hari Jumat 22 September pukul 7 malam. Tuan rumah Saudari Yeni Peter, WL Ibu Diana Bida, musik Bapak Agustinus Bida, dan firman oleh Bapak Daniel Ruruk. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di Rumah Doa. Pelayan profetik ibadah raya Minggu tanggal 24 September sebagai berikut. WL Ibu Marian C, Singers Ibu Mary Korengkeng dan Saudari Yeni Peter. Musik Bapak Benny Ham, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Eka Jaya, dan Bapak Arthur Julianto. Multimedia Saudari Tessa Mantong. Bagi anak muda, bergabunglah dalam ibadah Betel Youth yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam. Untuk pelayan youth tanggal 23 September sebagai berikut. WL Saudari Abigail, musik Saudari Cecilia Mantong, dan firman oleh Ibu Oviana Ruruk. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. 18 September Saudara Adriel Chandra, 20 September Saudara Reynaldi Liandi, 22 September Saudari Jessica Mangori. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bawalah anak-anak Anda dalam Betel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Untuk pelayan tanggal 24 September sebagai berikut. WL Kakak Desi dan Kakak Sisi, musik Kakak Benes, pendamping Kakak Fei dan Kakak Kiren, firman kelas kecil oleh Kakak Murti, dan firman kelas besar oleh Kakak Evi. Ibadah Raya Minggu diadakan pada pukul 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan diakonia dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transferan Bank Panin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Ruruk. Matius 7 ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Demikianlah Betel News di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan mengenai hari ini bahwa beberapa daripada kita akan menerima sakramen baptisan kudus yang akan dilaksanakan di Restu Permai ya, Restu Permai jam 4
Jadi bagi yang akan menerima sakramen baptisan untuk mempersiapkan diri, setelah selesai ini nanti kita akan ambil baju baptisannya masing-masing supaya kita akan bersama-sama ada di Restu Permai untuk melaksanakan sakramen baptisan. Yang berikutnya Bapak Ibu, sebagaimana Bapak Ibu sudah lihat mungkin di luar, puji Tuhan itulah progres renovasi ruang sekolah minggu kita. Mari terus dukung mengenai hal ini. Itu beberapa penyampaian tambahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum mengakhiri ibadah nanti Mader akan mendoakan secara khusus bangsa negara kita, provinsi kita dan kota Bau-Bau dalam rangka hari-hari kita ke depan sehubungan dengan agenda pemerintah. Mari silakan Mader. Haleluya, mari kita berdoa, mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak, terima kasih pada pagi hari ini Engkau sudah berikan kami kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama. Bahkan Tuhan kami sudah sempat memberikan persembahan kami, biarlah Engkau berkati persembahan yang kami berikan. Engkau berkati juga apa yang masih ada pada kami. Terima kasih Bapak, dan pada pagi hari ini kami mau bersepakat, mau berdoa bagi bangsa dan negara kami pada saat ini. Tuhan kami berdoa untuk Kabinet Indonesia Maju, kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, agar mampu menyelesaikan semua target pembangunan, mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak disusupi dengan kepentingan kelompok tertentu, juga kepentingan politik. Kami doakan juga agar semua proyek-proyek yang berlangsung selesai dengan tuntas dan tidak ada yang mengkarak, khususnya pembangunan IKN berjalan dengan baik. Amen. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pengendalian berita hoax di berbagai platform medsos, juga untuk khusus kebocoran data milik penduduk Indonesia yang kembali terjadi, di mana kali ini diduga terjadi ada sekitar 337 juta data Dukcapil Kementerian dan Negeri, Kemendagri, dijual dark web. Kita doakan juga Bapak Budi Ari Sutiadi yang hari ini 17 Juli dilantik sebagai menteri, yang 17 sebagai Menteri Komunikasi pada saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan semuanya apa yang kami doakan, kami percaya Tuhan sendiri yang tahu, Tuhan sendiri yang akan melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi bangsa kami. Curahkan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Sekalipun banyak orang-orang yang menginginkan kekacauan di tengah-tengah bangsa kami, sekalipun banyak orang yang mementingkan kepentingan pribadi Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tetap berjaga-jaga atas bangsa kami. Kami anak-anak-Mu selalu datang kepadamu mempersembahkan bangsa kami ini. Dan kami terlalu yakin bangsa ini ada di hati-Mu, ada di dalam perlindungan, ada di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah menjadi seruan doa kami Tuhan. Apa yang sudah direncanakan pemerintah yang sesuai, yang berasal daripada-Mu, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Hal-hal yang tidak berasal daripada-Mu kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan, Engkau persatukan hati kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai gereja-Mu, bergandengan tangan untuk selalu Tuhan berdoa, untuk selalu mempersembahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Terpujilah Tuhan Yesus, Ditinggikan
berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Alef Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi mari sama-sama katakan, pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, haleluya. Dari dalam lubuk Hatiku, ku sujud dan dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau untuk segala apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Tetapi kami sembah Engkau untuk pribadi-Mu. Hanya Engkau yang layak. Kami bersyukur boleh beribadah. Hari pertama di minggu ini. Kami datang puji muliakan Tuhan. Dengarkan sabda Tuhan. Dan sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Karena itu mari layakanlah hamba-Mu ini. Untuk menumpangkan tangan bagi kami semua untuk kami terima berkat. Berkat bagi orang-orang yang diutus kembali dalam hidupnya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik melalui apa yang dia katakan, melalui apa yang dia perbuat. Biarlah itu adalah kami Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkan hati dan pikirmu kepada Tuhan. Khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Bahwa apapun tantangannya supaya kita boleh menikmati janji Tuhan. Setinggi setebal apapun. Dengan ketaatan kepadanya kita akan mengalaminya. Kita akan menerimanya. Dan bukan itu saja. Dimampukannya kita sampai selama-lamanya akan mengiring Tuhan dan mengikut Tuhan, memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Karena itu, angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera yang melampaui akal pikir manusia, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Tritunggal Mulia yang kita sembah, yang kita layani dalam kehidupan kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kasih karunia-Nya itu tercurah atasmu, atas kita semua, di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.